Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Hari ini kita mau belajar untuk menulis tegak bersambung. Apa sih menulis tegak bersambung? Menulis tegak bersambung adalah cara menulis di mana huruf-huruf yang kita tulis saling menyambung satu dengan yang lain. Jadi dia berbeda dengan seperti biasa kita menulis yang hurufnya sendiri-sendiri atau saling lepas. Menulis tegak bersambung disebut juga dengan menulis halus. Untuk menulis tegak bersambung atau menulis halus ini, kita akan menggunakan buku tegak bersambung atau biasa disebut dengan buku menulis halus atau buku garis 6. Kenapa disebut buku garis 6? Karena kalian perhatikan nih di gambarnya, garis yang digunakan untuk menulis ada 6 garis. Sebelum lanjut untuk menulis tegak bersambung, pertama kalian harus kenal dulu nih bentuk-bentuk huruf yang akan kita gunakan dalam menulis tegak bersambung. Silahkan diperhatikan ya bentuknya. Ada beberapa huruf yang bentuknya akan berbeda dari huruf-huruf yang digunakan saat menulis lepas. Ketika menulis tulisan tegak bersambung, bentuk setiap hurufnya harus kalian perhatikan dengan baik ya nak. Kalau ada yang mempunyai ekor, seperti huruf Y atau huruf J, huruf G, kalian harus perhatikan panjang ekornya sampai pada garis keberapa. Lalu untuk huruf-huruf yang memiliki tangkai ke atas, seperti huruf K, huruf L, huruf H, huruf B, huruf D, kalian juga harus perhatikan tinggi tangkainya sampai garis keberapa. Lalu untuk penulisan huruf-huruf kecil seperti A, E, O, U, lalu perut pada huruf B dan D, kalian juga harus perhatikan penulisannya harus penuh pada baris ketiga. Jadi jangan sampai nanti bentuk huruf kalian tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengenal bentuk huruf yang digunakan dalam tulisan tegak bersambung, sekarang kita mau lihat ketika sudah ditulis dalam bentuk kalimat ya. Contohnya, Ella adalah temanku. Kalimat ini mau kita tulis dalam bentuk tegak bersambung. Pertama, kalian harus perhatikan dalam menulis tegak bersambung, penulisan utamanya terletak pada baris yang ketiga. Nih, ada di baris ketiga. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, lalu lihat. Ella. E yang pertama huruf besar. Huruf besar E pada tulisan lepas dengan tulisan sambung bentuknya berbeda ya nak. Karena kita mau menulis tegak bersambung jadi harus gunakan bentuk E yang seperti ini. E besar ditulis mulai dari garis yang pertama di atas, terus sampai garis pada baris ketiga. Ya, atau bisa disebut juga mulai dari garis pertama sampai di garis keempat, panjang huruf E besar. Oke, lalu lanjut huruf L. Huruf L dia juga tinggi, nak. Penulisannya tingginya sampai menyentuh garis yang pertama. Hanya menyentuh ya, tidak melewati. Oke, lalu lanjut huruf A. Huruf A kecil hanya ditulis di dalam baris yang ketiga. Tetapi lihat penulisannya harus penuh dalam satu baris. Oke, lalu ada spasi antar kata seperti biasa. Lalu lanjut di kata adalah. A kecilnya sama, dia harus penuh. Lalu huruf D, perutnya harus penuh memenuhi baris yang ketiga. Lalu tangkai pada huruf D, dia tidak tinggi sampai garis pertama, tingginya hanya menyentuh garis yang kedua. Jadi dia tidak setinggi huruf L yang tadi ya nak, dia hanya sampai pada garis yang kedua. Lalu A lagi seperti biasa harus penuh, L sama seperti tadi dia tinggi hingga menyentuh garis yang pertama. A dan H, H juga sama dia tinggi sehingga menyentuh garis yang pertama. Lalu spasi lagi. Dan dilanjutkan dengan temanku. T. T itu tingginya hanya mencapai garis yang kedua. Ya, jadi dia tidak sampai atas. Lalu huruf E penuh penulisannya.
M kecil juga penuh, A kecil penuh, N kecil penuh. Lalu huruf K itu tinggi sama seperti L dan H. Jadi dia sampai menyentuh garis yang pertama. Lalu huruf U dia hanya penuh pada baris ketiga. Lalu jangan lupa akhir kalimat ada tanda titik. Nah, anak-anak perhatikan. Seperti yang tadi nih, huruf A yang kecil. Harus penuh ya, ingat. Akan salah kalau kamu menulis A-nya hanya seperti ini. Aku. Ini salah. Kenapa? Karena U dan A kecil dia harus penuh pada baris ketiga. Kalau yang harus penuh, ya kalian harus menuliskannya secara penuh pada garisnya, pada barisnya. Tetapi tidak boleh juga keluar garis. Contohnya, buat A kecilnya seperti ini. Aku. Nah, ini juga salah. Dia tidak boleh keluar garis. Ya, jadi dalam menulis tegak bersambung harus betul-betul diperhatikan ukuran dan bentuk dari huruf-huruf yang kamu tulis. Oke, mengerti ya? Selamat mencoba.